Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Sebetulnya pilihan ini bukan pilihan yang bagus, bukan pilihan yang populer. Di tengah orang pergerakan era postmodernisme, di mana manusia sangat dimanjakan menjadi center point daripada seluruh pusat kehidupan, kita sebetulnya seperti bergerak melawan arus. Berbagai kemudahan diberikan kepada manusia untuk memenuhi seluruh gairah dan keinginannya. Mulai dari kemudahan-kemudahan teknologi yang membuat Anda mematikan, menghidupkan TV cukup dengan remote control, membuat Anda membuka dan menutup mobil juga cukup dengan remote control. Lalu kemudahan-kemudahan terus bergerak sehingga pilihan-pilihan ibadah membuat kita bisa beribadah pagi, siang, atau sore. Sehingga ibadah bukan lagi menjadi sebuah panggilan yang harus kita penuhi, tapi pilihan yang menanti kita. Jam berapa kita bangun, seberapa bisa kita pergi, ya kita akan pergi. Tak lagi ada komitmen di dalam ibadah ini. Ada sebuah kebaikan yang berkembang, tetapi sebuah keburukan menanti di sana. Sehingga akhirnya tiap orang asal sudah ke gereja merasa sudah melayani Tuhannya, merasa sudah melakukan apa bagiannya, dan merasa sudah beribadah. Tetapi dia tidak sadar dia kehilangan komitmen di dalam bertuhannya. Sehingga sebetulnya Tuhan hanya kebagian waktu-waktu sisa saja. Tetapi posmo sekali lagi, manusia menjadi center point daripada seluruh kehidupan. I am God, itu semangat keagamaan. Sehingga dalam bahasa Alkitabnya dikatakan, jadilah seperti imanmu, tanpa pernah lagi menguji apakah yang kau imani adalah iman yang sesuai kehendak Tuhan atau keinginan yang kau beri stempel iman itu. Nah, ini menjadi problema tersendiri lagi dalam pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, coba mengembalikan secara bertahap, pelan demi pelan, supaya kita bisa melakukan apa yang seharusnya. Saudara bisa melihat ibadah Jumat Agung kita berbeda sekali dengan ibadah Paskah. Tetapi saya selalu meminta, sekalipun saya di gereja lain, kalau saya lagi khotbah lalu saya lihat ada anggur, ini perjamuan kudus. Iya, kenapa saya tidak diberitahu? Itu protes saya yang pertama. Sehingga saya harus merubah lagi seluruh khotbah yang saya persiapkan. Karena saya tidak bisa sembarang khotbah lalu ditempelkan pada perjamuan kudus. Bagi saya itu penghinaan kepada Tuhan. Sebetulnya itu kan soal biasa saja. Makin hari saya mulai berpikir apakah yang saya lakukan betul atau tidak. Karena saya teringat kepada Samuel ketika dia berkata, berdosa bagiku jikalau lalai mendoakan kalian, hai orang Israel. Saya berpikir kalimat itu kalimat yang luar biasa sekali. Berdosa bagiku jikalau aku lalai mendoakan kalian. Saya mulai berpikir, saudara, sebetulnya urusan tugas itu saya dengan lembaga atau saya dengan Tuhan? Saya dengan Tuhan. Kalau begitu apa yang saya harus lakukan? Apa yang menyenangkan Tuhan? Kalaupun itu tidak mendapat respon yang baik, kalaupun itu tidak menyenangkan orang-orang yang saya layani, tetapi saya penting untuk mengingat dan mengontrol diri dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana mungkin saya melayani dengan ukuran diri saya? Nah, saya bergumul untuk hal itu menjadi sesuatu yang serius dalam diri, dan kemudian memikirkan itu dan bagaimana mengerjakan itu. Nah, saudara-saudara, gereja terus mulai bergeser dan makin kehilangan arah. Ya, kita coba mulai pelan-pelan untuk menelusuri. Yang berikutnya, bangun pagi untuk ke gereja bukanlah kebiasaan orang Jakarta. Justru hari Minggu menjadi kesempatan untuk beristirahat panjang. Sehingga orang Kristen punya kebiasaan buruk. Jumat libur, Minggu libur, itu long weekend. Tidak peduli bahwa itu hari kematian dan kebangkitan Kristus. Momentum penting hilang begitu saja. Ironis. Tidak lagi ada yang komitmen berkata, boleh libur, boleh pergi, tetapi tidak pada Jumat Agung. Sehingga akhirnya saya mulai melihat makin hari makin sulit untuk mengajak orang melihat kembali apa yang seharusnya. Bagaimana kita mengenang 1 tahun dalam 1 kali kita bangun pagi lalu membayangkan subuhnya. Dulu pada waktu saya di daerah, kami selalu melakukan kebaktian subuh. Gereja selalu mengadakan itu dan kita bangun dengan gairah yang luar biasa. Tetapi kemudian semangat tergerus oleh pertumbuhan perkembangan zaman, badan menjadi kesayangan kita, sehingga betul-betul berhenti secara fisik dan kita tidak mau melakukan apapun. Saudara-saudara,
Mestinya itu hari berhenti adalah hari berhenti dari seluruh kegiatan untuk merenungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Bukan berhenti dalam pengertian yang fisikly saja, lalu berhenti saya tidak kerja, lalu saya bisa hidup lebih santai pada hari itu. Tentu tidak itu. Sehingga pilihan kembali lagi hari Minggu menjadi pilihan yang tidak lazim, tidak populer. Tapi saya bersyukur untuk saudara yang sudah harus bangun pagi untuk berangkat dan datang ke dalam gereja, dan ini akan menjadi warna kita dari tahun ke tahun. Mulai tahun depan sudah semakin settle lagi, ya, sudah semakin lebih baik lagi, sudah banyak yang akan dikerjakan. Maka tahun depan kita akan melaksanakan dari ibadah yang berseri. Setiap Jumat Agung kita mulai dengan 7 seri yang sedemikian luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jumat Agung. Ya. Tetapi untuk tahun depan sebelum Jumat Agung kita akan ada malam Getsemani. Jadi malam perenungan di mana kita akan banyak menghabiskan waktu sebagai sebuah kontemplasi, pergumulan, doa-doa kita kepada Tuhan untuk merenungkan posisi kita. Lalu Jumat Agung dan Sabtu kita akan adakan seminar. Ini beberapa tahun lalu sebetulnya sudah pernah kita adakan, tetapi kemudian terhenti dan akan dikembalikan lagi. Nah, kemudian akan ada Sabtu seminar paginya, lalu Minggu kita kebaktian subuh 1 kali selesai. Ya, itu menjadi puncak dari seluruh pergumulan. Apa yang mau digapai di sana? Dengan 7 khotbah yang berseri, saya berharap orang makin mengerti makna dan pergumulan salib itu. Lalu untuk apa kita malam Getsemani? Untuk merenungkan pergumulan Tuhan yang tidak sederhana ini. Dia di tengah kesulitan pergumulan, tetapi dia memenangkannya. Bagaimana dengan kita? Itu malam perenungan kita. Untuk apa Sabtu kita seminar? Untuk mulai kembali menggali pemahaman kita akan keselamatan kita. Apa yang saudara maksud dengan selamat? Bagaimana saudara tahu saudara selamat? Apa sebetulnya buah daripada keselamatan yang bisa dilihat orang, diukur orang? Supaya orang Kristen itu jangan misterius. Bilang selamat tapi hidup tidak bisa dilihat. Nilai orang yang selamatnya. Apalagi kalau kemudian diukur dan diuji. Ingat selalu 4 prinsip kita. Orang yang diselamatkan Tuhan bisa dilihat, dirasakan, diukur, diuji. 4 itu taruh pada diri kita masing-masing. Betul kamu Kristen, orang bisa lihat tidak? Hidupmu sebagai orang Kristen. Orang bisa rasa tidak? Kalau bergaul dengan kamu orang Kristen. Orang bisa ukur tidak? Berapa sebetulnya tingkat kekristenanmu itu? Wah, memang luar biasa. Dan orang bisa uji tidak? Sampai dia berkata, heran orang ini, berbagai gelombang dalam hidupnya, tetapi dia selalu tetap setia ikut Tuhan. Sehingga orang berkata, dia luar biasa. Bukankah itu garam dan terang dunia? Nah, itu akan jadi kompetisi kita dari tahun ke tahun. Ya, kalau Tuhan menambahkan kembali orang, jemaat bertambah sini, puji Tuhan. Tetapi itu bukan target gereja. Memberitakan kebenaran, itu prinsip kita. Kita percaya kebenaran akan menarik lebih banyak dan lebih banyak lagi orang untuk datang kepada Tuhan. Tetapi menarik orang mengabaikan kebenaran itu akan menjadi kengerian yang luar biasa. Dan kita tidak mau terjebak di sana. Nah, oleh karena itu, pada pemikiran kita tentang Yesus kebangkitan dan hidup di pagi yang indah ini, saudara, kita akan memikirkan bagaimana seharusnya kebenaran itu menghidupi kehidupan kita. Dan kita berjalan di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Sehingga itu menjadi bagian yang serius, bagian yang sungguh-sungguh yang bisa kita kerjakan. Sekarang kita akan melihat saudaraku yang kekasih di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai 12. Apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita? 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya secara bergantian 3 sampai selesai ayat yang ke-12. Saya 3, saudara 4 terus dari 1 Petrus 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji
puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Di dalam Yohanes pasal 11, 25 sampai 26 saya bacakan untuk kita. Yohanes 11, 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudaraku yang kekasih, pertanyaan itu diajukan kepada Marta yang berkata, andai kata saja Tuhan tidak terlambat datang, tentu Lazarus bisa disembuhkan dari penyakit. Tetapi ternyata Tuhan sengaja lambat datang untuk membuktikan bukan hanya penyakit yang bisa dikalahkannya, tetapi juga maut itu sendiri. Jauh sebelum dia sendiri mati dan bangkit dari kematian. Sehingga kebangkitan Kristus dengan kebangkitan Lazarus yang karyanya Kristus mestinya memberikan satu gambaran yang kuat kepada murid-murid betapa guru mereka adalah kehidupan dan dia memberi ajaran yang luar biasa. Tetapi ternyata murid-murid goncang. Namun situasi yang sama juga tetap terulang dalam kehidupan masa kini kita. Bukankah bolak-balik dari tahun ke tahun kita mendengar cerita, mendengar berita tentang dia Tuhan kita yang mati dan bangkit itu? Tetapi tetap saja kita jatuh bangun dalam kehidupan kita untuk melayani dan maju bersama dengan dia. Tetap saja iman kita pasang surut dalam semangat mengiring dia. Lalu buat apa sebetulnya dari tahun ke tahun bolak-balik kita bergumul, kita memperingati segala sesuatu? Akhirnya semuanya menjadi sebuah seremonial basa-basi yang lewat begitu saja tanpa sebuah perubahan yang nyata dalam hidup kita. Ini harus menjadi pertandingan, pertarungan hidup kita, sehingga moralitas kita, mentalitas kita harus terus mengalami pergumulan dan mengalami perubahan demi perubahan yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa diukur, yang bisa diuji di dalam kehidupan ini. Karena itu Petrus berkata, bagaimana Yesus yang bangkit dan hidup oleh Kristus Yesus dalam kehidupan orang percaya? Karena ternyata kebangkitan dan kehidupan berikutnya seharusnya menjadi sesuatu garis jelas yang bisa dilihat tadi itu, yang bisa dirasakan, diukur dan diuji itu dalam kehidupan orang percaya. Maka prinsip yang pertama harus kau ingat adalah kebangkitan Kristus merupakan kemenangan atas kematian atau maut. Perjanjian Lama memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa keberdosaan, kematian tidak saja mati dan pergi ke kuburan, tetapi mati dalam kekekalan, turun ke dalam kerajaan maut dan tidak lagi mempunyai pengharapan. Sehingga Wahyu pasal yang kedua, ketika Yohanes mendapatkan pesan dari surga menyampaikan kepada jemaat di Smyrna, orang yang tidak percaya mati 2 kali. Mati tubuhnya dalam kesementaraan dan mati pula di dalam kekekalan. Tetapi kemudian dia berkata, orang percaya hanya mati 1 kali. Ketika kematian, dia hanya mati lalu mengganti bajunya dan dia hidup yang kekal. Dia hidup 2 kali. Pertama ketika diselamatkan Kristus, dan kedua ketika dia hidup di dalam surga yang mulia. Betapa luar biasanya. Sehingga kematian bukan lagi menjadi gegap gempita, ketakutan, tetapi justru menjadi gema pengharapan dan kesukacitaan. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, yang menjadi penting untuk kita pahami lagi, kebangkitan Kristus adalah
kepada Marta, dan kamu tidak akan mati lagi. Betul sekali. Tidak akan mati bukan Lazarus tidak mati. Dia mati kembali sesudah dibangkitkan. Karena kebangkitan Lazarus bukanlah kebangkitan yang dimaksud oleh Kristus dalam kebangkitan Kristus. Karena Lazarus mati belum Kristus mati, itu beda. Dari mati dia memang betul dihidupkan, tapi nanti waktu dia mati dia akan hidup selamanya. Saudara, tentara Jepang percaya kaisar adalah titisan dewa, maka mereka pergi berperang dalam perintah kaisar. Pemahaman mereka, dewa memerintah mereka, sehingga mereka percaya kalau mereka mati untuk negara, mereka mati terhormat. Khomeini berhasil mempengaruhi pasukan revolusi Iran dan menyerbu Irak dengan berkata, kalian pergi berperang, semua masing-masing pegang kunci surga. Kalau mati, engkau akan masuk ke dalam surga. Jepang, Khomeini mengembangkan itu. Di dalam intifada Palestina dikatakan mari dan siap bom bunuh diri. Mereka mati, tetapi mereka percaya puluhan bidadari sedang menanti mereka, dan kemudian di dalam surga ada pada mereka. Dan gilanya, mereka berani mati. Harakiri dikenal di Jepang, intifada dikenal di Palestina, dan berhasil karena ada orang mau mati dengan bom bunuh diri, ada orang mau mati dengan harakiri. Tapi saya belum pernah menemukan orang Kristen mau mati untuk Kristus. Pernah saudara bisa mengerti? Sehingga saya pikir saya kalah dengan tentara Jepang, saya kalah dengan anak-anak Palestina dengan intifada mereka. Jangan berbicara pada saya, oh mereka alasannya gini, mereka salah pikir, mereka salah doktrin. Sorry saudara, Anda yang betul di mana? Itu pertanyaan selalu. Saya tidak pentingkan kesalahan orang apa dalam pemikirannya. Saya justru membalik, kalau dia dengan kesalahan berpikir, kesalahan dogmatis, bisa membuat dia begitu militansi. Kenapa orang bisa yang katanya benar, tetapi tidak militan dalam kehidupannya? Karena itu kita harus belajar, tidak cengeng lagi kepada diri kita, tetapi keras kepada diri kita, supaya diri kita betul-betul mau melayani Tuhan kita. Kalau cuma menghitung jerih payah keringat kita, saya kira semua kita berhenti pelayanan. Kalau cuma hitung-hitung uang yang kita keluarkan, siapa yang mau lagi melayani? Karena itu pasti merugikan dalam tanda petik, secara angka, secara tenaga, belum lagi penghormatan yang belum tentu didapat, malah fitnah dan hina. Buat apa pergi? Buat apa melayani? Tapi berapa hal yang kita layani? Toh nyawa kita belum pernah dipertaruhkan untuk Tuhan. Karena itu saudaraku, belajar berkomitmen secara pribadi terhadap diri untuk bagaimana menaruh kebangkitan menjadi semangat dalam kaitan kehidupan, sehingga dia menjadi dasar hidup kita yang berpengharapan, menyongsong masa depan kita. Ya, tahun depan saya akan 50. Ya, sudah sangat tua. Yang lain-lain kan baru 60-70 ya. Ini 50 sudah kehidupan ketiga soalnya. Gak usah berpikir saya reinkarnasi ya. Tetapi saya berpikir 50 nanti usia saya mau bikin apa. Dari sekarang saya sudah pikirkan 5 buku akan saya selesaikan. Ya, saya harap 5 CD khotbah kita juga akan dibukukan. Itu persis 5, jadi 5. Pokoknya ada 5 buku, 5 CD khotbah yang spesial dalam 7 seri tentang penyalipan. Semua akan dibukukan. Ya, saya lagi minta Yuka Garapian ini 5 buku tulisan saya sendiri, saya tulis bereskan sendiri. Lalu ada beberapa aspek lagi. Saya sedang bertanding lagi untuk menyiapkan anak-anak kita. Dan saya harap pada tahun depan itu sudah leadership, satu orang kita sekolahkan untuk program S2 anak kita untuk ditumbuh kembangkan. Saya berdoa sebelum mati, Tuhan izinkan ada pemimpin yang lahir jadi bupati, dan kalau boleh saya melihat alumni kami bisa jadi gubernur. It's my dream. Bukan saya yang jadi gubernur. Saya tidak terlalu mimpi. Saya hanya mau jadi gubernur kalau diminta. Disuruh bertarung saya tidak rela. Saya lebih suka jadi pendeta. Ya, saya diminta untuk masuk parpol, dikasih nomor jadi, saya pun tidak mau. Kalau itu saya bilang tidak. Saya akan tahu di mana saya ditempatkan, punya pengaruh atau tidak. Kalau cuma jadi bagian daripada sebuah konstelasi rame-ramean, mendingan saya tidak ada di sana. Terbagi saya kehormatan untuk boleh menjadi hambanya Tuhan. Jadi kita lagi menggarap sedemikian rupa. Ya, dan harap tahun depan itu Pak Ahmad sudah melewati dan menggapai minimum 50 radio. Sekarang baru 30, tahun depan 50 lewat.
mimpi yang mau ditaruh. Buku tergantung saya mau tulis apa tidak. Kalau khotbah tahun depan sudah tahu apa yang mau saya bicarakan tahun depan, berarti sudah ada 5 saya. Tapi radio tergantung lagi nanti uang Tuhan kirim apa tidak. Karena pelayanan kita semua pelayanan buang uang dalam tanda petik ya. Jadi ketika saya hitung lewat TV kita menjangkau kurang lebih 200.000 orang setiap minggunya, karena seminggu sekali kita siaran. Lewat radio kita menggapai 450.000 orang dengan angka konservatif setiap minggunya. Maka 450 tambah 200, 650 orang, 650.000 orang setiap minggu. Saya 2 jutaan orang bisa mendengar itu. Mereka tidak perlu tahu siapa Bing Majirai, tapi mereka perlu tahu siapa Yesus Kristus Tuhan. Itu mimpi kita, itu target kita. Ya, sekali dengan demikian kita berdoa dan terus melakukan apa yang perlu kita lakukan. Online kita sudah dikunjungi 22.000 orang, tapi per bulan. Saya tidak puas, saya mau tuh 22.000 sampai 50.000 per hari yang mengunjungi media online itu. Terus kita angkat. Terlalu banyak lagi target-target lain, yes, tapi bukan dalam konteks gimana kemudian kita dipuaskan, bukan itu. Tapi bagaimana kita mewujudkan yang Tuhan beri. Sehingga saya mulai hitung-hitungan dengan usia saya, dan saya akan mempersembahkan apa ya yang bisa saya persembahkan, yang berkaitan dengan talenta yang Tuhan berikan pada saya. Untuk apa sih bikin begitu? Karena saya mau mempersembahkan itu pada Tuhanku. Bukankah Bapak sudah pelayanan? Yes. Bukankah Bapak sudah memberikan persembahan uang dan seterusnya? Ya. Tapi bagi saya itu sesuatu keharusan yang sudah semestinya. Saya tidak hitung apa yang saya kasih, tapi saya mesti hitung apa yang mesti dan mesti saya kasih lagi. Nah itu sebab kenaikan untuk tahun depan kita menghitung berkat untuk menjadi berkat. Itu nanti menjadi prinsip di dalam acara kenaikan kita. Nah kita kembali saudara, jadi itu dasar pengharapan di dalam hidup kita, bahwa hidup yang kita lalui terus berjalan tahun tambah tahun. Tanya apa yang kau melakukan untuk Tuhan, bukan apa yang kau dapatkan dari Tuhan. Itu kejahatan. Ingat kalimat saya. Bagi saya mesti mulai menempatkan secara sensitif kejahatan kalau hanya tahu meminta dan mengharap apa dari Tuhan. Yang benar, lakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dia berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa engkau hanya beriman meminta tambahannya? Dia tidak pernah suruh. Pada waktu dia kata, mintalah padaku, itu dalam konteks untuk ketaatan hidupmu. Matius 7 ayat 7, minta kamu dapat, ketuk pintu dibuka, cari kamu temukan, lihat ke bawah. Itu bicara tentang kualitas hidup orang percaya, buah yang benar. Karena di bawah paling 21, 23 ada orang minta, dalam nama Yesus sakit sembuh, dalam nama Yesus mujizat terjadi, dalam nama Yesus setan lari. Tapi orang itu sendiri masuk neraka. Saya baca Alkitab serius, selalu mulai lihat semua. Ini ayat kalau dicopot lepas dari konteksnya bahayanya setengah mati. Nyaris kalau kita melihat di dalam pergumulan kehidupan itu semua, doa orang yang didengar Tuhan adalah doa orang yang hidupnya benar sesuai kehendak Tuhan. Jadi apa bisnis kita? Mari hidup yang benar, pasti semua akan tambahkan. Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Seringkali yang kita minta dalam hidup kita adalah malapetaka kita. Tak semua orang sukses menjadi baik dalam hidupnya, tapi banyak orang sukses dan menghancurkan hidupnya. Bagaimana sukses yang tidak menghancurkan hidup? Sukses yang datang dari Tuhan. Bagaimana kita tahu itu sukses dari Tuhan? Mari hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita jalankan bagian kita dan jangan menciptakan peluang menurut kekuatan diri kita. Tapi biar Tuhan yang membuka bagian kita mengerjakan sepenuh hati dengan quality. Itu perlu. Pada waktunya Tuhan akan pimpin kita bergerak. Itulah harusnya menjadi dasar pengharapan hidup kita. Sehingga hidup yang kita jalani dari hari ke hari bagaimana seperti yang Tuhan kehendaki. Dan yang keempat, kebangkitan Kristus harus menjadi kekuatan iman kita. Paling mudah kalau kita melihat orang di dalam kematian, pasti semua akan menangis. Itu kesedihan dan itu bagian dari kekayaan emosi yang Tuhan berikan. Tertawa, menangis adalah kekayaan emosi. Anda tidak perlu menahan tangis hanya karena malu menangis. Cengeng dengan menangis itu dua hal yang berbeda. Menangislah kalau memang itu kesedihan yang mendalam, tertawalah itu kalau kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi bagaimana semua itu terkendali dalam kehendak Allah sehingga saya lakukan bukan karena
karena dorongan luar, tetapi dari dalam yang utuh. Saya kira gereja sekarang menyanyi, kita memang menyanyi bisa bergembira, tetapi ironisnya itu dari luar. Sehingga gembira apa tidak tergantung apa lagunya, bukan sejauh mana kita mengenal dia. Saudara mesti belajar mengenal dia dengan baik dan menikmati tiap pujian yang kita naikkan. Jadi kita gembira bukan karena jenis lagunya membuat kita gembira. Kita sedih dan menangis bukan karena jenis lagunya membuat kita menjadi menangis. Nah, ini kebodohan dalam puji-pujian masa kini. Sehingga Kristen dihantam oleh ajaran luar masuk ke dalam. Mestinya dari dalam. Biar lagu gembira. Sebab dia hidup ada hari esok. Waduh, membayangkan Tuhan ini. Wah, kau thank you. Waduh, mestinya sih kita betul-betul merasakan sampai bisa air mata menitik. Karena mengingat penghidupan yang diberi di dalam kehidupan kebangkitannya itu. Kalau kita nonton film kebangkitan Kristus tadi, ya, saya pikir belum ada film yang paling bagus yang bisa memenuhi standar mengekspresikan sukacita mendengar Yesus bangkit. Cerita tadi aktingnya terlalu terlihat, nuansa dan suasana kebahagiaan tidak bisa dapat. Sehingga saya pikir kalau bikin film ini memang betul-betul mesti orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh mengerti teologi baru main film gitu ya. Mungkin bisa menolong, tapi itu juga hidupnya mesti lempeng. Saya pernah main drama jadi Yudas, ya, dan saya kira cocok sekali dengan hidup saya. Cuma saya Yudas yang dipanggil Tuhan jadi lempeng. Karena saya selalu kalau berdrama itu saya ingat dulu kurang ajarnya saya, brengseknya saya, itu saya main lalu saya ingat. Saya bisa menangis kalau main. It's me. Itu aku. Sehingga saudara pengharapan, penghayatan menjadi kekuatan dalam pergumulan keimanan yang mengarah hidup kita. Sehingga menjadikan aspek berikutnya, kebangkitan adalah kemenangan dalam kehidupan. Kalau Anda kalah, Anda bukan Kristen. Mau tidak bilang seperti itu pada diri kita. Kita tidak boleh kalah, kita mesti menang. Tapi menang bukan menang-menangan. Bukan menang dengan menghalalkan segala cara. Menang adalah bagaimana kita bisa melewati jalan-jalan kita dengan tetap setia pada Tuhan sekalipun gelombang kehidupan menghantam kita. Saudara-saudara, karena itu jangan pernah menjadi cengeng. Banyak orang kalau lihat saya, Bapak enak ngomong gitu karena Bapak begini dan bohong. Saya selalu ingat pertanyaan yang diajukan pada saya pada sebuah seminar. Ya Bapak enak ngomong, Bapak punya rumah, Bapak punya ini, kami gini-gini enggak. Saya hanya berbicara sama dia, kau bilang aku enak karena apa yang kau lihat. Tapi 10-15 tahun sebelum kamu tidak pernah lihat hidup saya kayak apa. Saya hanya orang kampung yang datang ke Jakarta, tidak bisa sekolah ke tempat yang saya inginkan. Saya cita-cita mau jadi sarjana hukum, mau jadi jaksa atau jadi pengacara, dari dulu itu mau saya. Ya, karena saya jaksa, saya sangat terobsesi. Tapi kemudian saya disuruh masuk sekolah teknik menengah atas, STM. Nah, jadilah pukul-pukulan. Karena STM kan sekolah tinju meninju. Udah berkembang lagi itu semua makin kacau. Sudah bakat jelek di Sumatera sana, masuk lagi tambah karo-karo. Saya mesti berpungut sendiri, belajar lagi sendiri, mulai sekolah lagi, baru dapat uang kuliah sendiri lagi. Tidak pernah beres tuntas, karena semua dikerjakan sambil jalan. Hidup sangat keras. Berhasil punya rumah, bisa punya 2 rumah, bisa punya 3 mobil, ada deposito gitu. Tapi nggak lama goncang, mama saya sakit habis semuanya. Saya shock berat. Why God? Tapi hari ini saya harus berkata, thanks God. Tuhan tidak jahat, Tuhan baik. Itulah kemenangan dalam kehidupan yang saya lihat. Tapi waktu itu terjadi, jujur saja saya pun fail. Saya tanya, kenapa begini Tuhan? Hanya saya bersyukur ketika itu tidak berlarut-larut. Bagaimana kemudian menjalani hari-hari hidup itu? Perjuangan yang tidak sederhana itu. Itu makin hari menolong saya untuk mulai memilah-milah, belajar untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga bergerak berdasarkan visi yang Tuhan taruh dalam hati hidup ini.
Bukan lagi sekedar kegairahan apa yang kita inginkan. Banyak yang kita mau. Tapi belajar mengerti kehendak Tuhan ternyata tidak gampang. Saya jatuh bangun di sana. Sekarang mari kita lihat, kebangkitan Kristus telah menjadi titik perubahan yang krusial dan total bagi manusia berdosa menjadi manusia yang dibenarkan, manusia yang mestinya menuju neraka kebinasan sekarang dibalikkan menuju kepada surga kehidupan. Itu krusial dan totalnya luar biasa, terjadi menjadi sangat hebat sekali. Nilai ini sempat didegradasi oleh para teolog liberal, khususnya Bultmann. Dia adalah seorang teolog dari Jerman yang berkata, jangan berbicara tentang kebangkitan itu diributkan. Ada yang bilang betul, ada yang bilang tidak betul. Tidak penting faktanya betul atau tidak betul. Yang penting adalah apa? Dia mengatakan satu kalimat, yang penting adalah maknanya. Ya, saya membaca pada sebuah majalah Kristen tanya jawab tentang kebangkitan Kristus, dan dia menulis bagian itu. Kita mesti menangkap maknanya. Sayang saudara berkasih, kita kehilangan fakta historinya. Apa yang kau maknai kalau itu cuma cerita isapan jempol saja? Mas, engkau mau hidup dari sebuah legenda? Iman Kristen bukan hidup menjadi sebuah legenda yang dipikirkan, dibayangkan, lalu dijalani. Itu agama pada umumnya. Kristenan adalah fakta historikal. Tapi susah kalau orang dipaksa mesti terima itu fakta. Saya selalu bilang, loh kenapa? Apa kau tidak dengar Yesus bicara? Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Tapi kau masih nafsu saja banyak. Bukan sedikit yang bermutu. Tapi orang tidak pernah berani menjadi sedikit bermutu. Sedikit bermutu Tuhan akan tambahkan kamu. Bilangan yang pas datang dari Dia. Kita pikirkan apa saja boleh, tapi belajar kembalikan kepada Dia. Nah, ini hidup paradoks ya. Memikir 100%, menyerahkan 100%. Nah, itu paradoks dalam kehidupan. No 50-50. Juga bukan serahkan Tuhan 100% lalu saya diam. Tidak. Oh Tuhan kerja, saya usaha. Bukan. 100%. Itu paradoks. Sehingga orang bisa maksimal dalam hidup berusaha, tapi maksimal dalam bergantung. Itu sebab seringkali benturan-benturan kalau itu terjadi dalam hidup kita. Ini mau apa mau Tuhan. Tidak mungkin hidup tanpa kegelisahan dalam mengikut Tuhan. Pasti penuh dengan kegelisahan. Kalau kau bilang hidupku tenang-tenang aja itu Pak, itu pertanda kau ikut setan. Ikut Tuhan akan menciptakan pergumulan dalam hati. Harus begini, tapi kok badannya begini. Harus begini, tapi kok arahnya kemana. Waduh, bergumul terus. Kita menemukan kemenangan demi kemenangan. Sehingga kuasa kebangkitan dalam kehidupan itu harus memberikan beberapa aspek. Pertama, menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan hingga akhir zaman. Menjalani kekuatan dalam kehidupan hingga akhir zaman. Jadi akhir zaman mau datang, kita kuat berjalan. Pikirkan sekarang seminar akhir zaman. Wah, ada gini lah, ada gini. Orang semua serba takut. Nanti kita menderita begini. Apa ini? Gak ngerti saya. Padahal maksud si penulis Wahyu jelas, menggembalakan umat betapa hidup tidak sederhana ikut Tuhan. Karena memang umat pada waktu itu mendapat perlawanan, tekanan. Seluruh kaisar-kaisar Roma sebelum kemudian Konstantin bertobat, orang seperti Domitian, Nero itu orang kaisar gila semua, selalu menjadikan orang Kristen korban. Nero dengan jelas melihat Roma kumuh, lalu dia mau bangun. Ingat selalu cerita itu. Nero seorang brilian yang luar biasa, tapi agak gila. Orang brilian sama gila memang beda-beda tipis. Makanya kalau dia tidak bisa kendalikan diri, jadi ngeri setengah mati. Nah kemudian dia pengen cuma dia bakar, lalu dia mau bangun Roma yang bagus. Sesudah terbakar, orang Roma mulai curiga. Ini kerjaan Nero. Nero gampang sekali mengalihkan perhatian. Langsung bilang, bukan, orang Kristen dikambing hitamkan. Tidak, kurang dari 1.500 orang Kristen diikat berdiri, dibakar. Itu Kristen. Kalau kau ngeri penganiayaan, memalukan, orang Kristen sudah mengalami. Surat Ibrani menceritakan bagaimana orang Kristen waktu kaya dirampok, sampai Ibrani bilang, engkau tetap bersuka cita sekalipun hartamu dirampas. Karena ada legalitas terhadap penganiayaan orang Kristen. Merampas orang Kristen itu legal, persis seperti kerusuhan 98 di Indonesia. Ya, sehingga orang untuk menyelamatkan dirinya non-pri, non-kris. Supaya apa? Kita lihat di dinding-dinding di tembok, mau apa orang Kristen ini? Kita nggak kuat menghadapi itu.
Andai kata orang membaca Alkitab baik-baik. Ibrani menulis, kalian berbahagia sekalipun kalian dirampok. Hebat ya? Dirampok menyedihkan, yes, tapi luarnya, dalam tidak ada yang bisa ganggu. Kenapa? Karena kebangkitan hidup itu memberi pengharapan yang kuat. To future, hidup kita akan luar biasa. Ini harusnya menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita hingga akhir zaman. Sehingga akhir zaman adalah penantian yang menyenangkan, bukan menakutkan. Hei orang Kristen, jangan takut apapun terjadi. Kalau kau bisa ditangkap, dibakar hidup-hidup, bersyukurlah kau terhormat karena kebenaran. Tapi kalau kau dibakar hidup-hidup karena ketahuan mencuri, matilah kau. Kalau itu susah ya. Gak ada harapan. Tapi kalau karena kebenaran, terhormatlah. Jangan pikirkan lebih dari apa yang bisa kau pikirkan. Saya kalau mati gimana? Anak saya masih kecil. Kau pikir kau pernah membesarkan anakmu menjadi sukses dan luar biasa? Itu pun anugerah Tuhan yang ditaruhnya lewat engkau dan aku. Jangan besar kepala, jangan menepuk dada. Itu Tuhan. Karena itu dalam hidup kita belajar menemukan seni kekristenan menjadi sesuatu yang penting di dalam gairah kebangkitan itu. Sehingga dikatakan apa? Kuasa kebangkitan dalam kehidupan, Petrus bilang, menjadi kekuatan untuk kita bergembira, bersukacita, bahkan dalam berbagai pencobaan. Karena pencobaan cuma merupakan pengujian. Saya suka baca Alkitab karena tidak pernah bohong. Orang selalu bilang ikut Tuhan nanti enak, pencobaan hilang, ikut Tuhan semua mulus beres. Ada ayatnya. Yakobus dengan jelas-jelas juga mengatakan nikmati pencobaan. Jangan takut engkau dalam kehidupan. Ketika dikata Tuhan tidak mencobai, tapi Abraham dicobai, yaitu akar kata Yunani maupun Ibrani memakai kata coba itu dalam dua aspek, positif dan negatif, menjatuhkan dan mengangkat. Kalau Tuhan mencobai dalam konteks menguji, kalau setan mencobai dalam konteks menjatuhkan. Tetapi setan mencobai pun tidak pernah bisa kalau bukan di situ Tuhan. Betul tidak? Ayub mau dicobai boleh, tapi jangan kau ambil nyawanya. Dibikin hilang hartanya. Ayub bilang Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Hilang lagi anaknya. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terakhir istrinya nggak tahan. Ngapain Tuhan seperti itu kau percaya? Kalau dia yang mengambil, ditinggalkannya Ayub. Nah itulah istrinya Ayub. Teologi sukses pertama ya. Semua harus mulus, nggak bisa terima dia. Tapi Ayub seorang reformis yang tulen, bertahan dalam hidup. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kepak saya diknya tidak salah. Kesehatannya hilang, teman-teman hilang, tetap dia percaya Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Sampai akhirnya dia mengatakan satu kalimat, Tuhan, terlalu banyak yang kukatakan tanpa aku sadari. Sekarang ku cabut perkataanku itu karena aku salah di sini. Dan Tuhan, sekarang aku tahu siapa Engkau. Bukan dari apa kata orang, tapi karena bertemu muka dengan muka. Itulah puncak daripada kitab Ayub. Ayub bertemu dengan Tuhan. Lebih tinggi lagi, padahal dia saleh, baik, jujur, integritas, menjauhkan diri dari kejahatan. Wow, itu hebat banget. Saya paling suka bicara integritas dari kitab Ayub. Dalam bahasa Inggris dikatakan Ayub punya integriti. Indonesia menerjemahkan menjauhkan diri dari kejahatan. Sehingga bagi saya meaning Alkitab yang diberikan dibanding dengan kamus bahasa Indonesia jauh lebih bermutu dan lebih hebat dalam nilai moralitas dan spiritualitasnya. Itu integriti. Hebat ya. Kalau kita akan sejalan antara kata dan tindakan, yes is true. Tetapi bagaimana bisa seperti itu? Menjauhkan diri dari kejahatan artinya tidak berbuat dosa. Dengan tidak percaya Tuhan, dengan ragu pembenaran Tuhan, kau sudah berdosa. Ayub tidak. Pantas integritas itu muncul sehingga dia tidak curiga kepada Allah, mengambil harta, anak, istri, teman, semuanya, termasuk kesehatannya. Ayub tetap percaya dan tidak mau menuduh Allah jahat karena itu adalah dosa. Hebat ya? Sehingga dia mengalami kemenangan hidup. Itu Ayub jauh sana sebelum Taurat. Diprediksi sejaman dengan Abraham. Belum Taurat itu. Kita ini sudah lewat patriarkal, lewat Taurat, lewat PB lagi Injil. Sudah di sini masih bengak-bengek apa kita ini? Malu dong
mau baca Ayub itu. Sehingga kadang-kadang saya suka jengkel dengan hidup saya sendiri. Waktu barang saya habis semua, ya, urus mama lalu semua habis. Deposito habis duluan, rumah mobil 321 ludes, rumah 2 tinggal satu, tidak ada uang di tangan. Hampir terjual. Tapi Tuhan panggil mama. Di situ saya suka bilang, apa yang terjadi? Orang bilang saya hebat, saya bilang tidak. Wah, saya nggak bisa bayangkan kalau saya ngalami. Saya bilang saya lagi bingung. Tuhan baik amat sama saya. Kenapa? Ayub sampai semuanya. Maka tahulah aku, Ayub sudah universitas, saya masih SD. Betapa jauhnya saya dengan Ayub. Saya tidak bilang, tuh saya menang. Ayub habis semua aku berdoa, Tuhan tidak berani ambil rumahku. Nah, tidak bisa saya berdoa begitu. Kalau dia mau segera diambil. Istriku di sampingku, anakku masih ada, dan semua masih berdoa bersama-sama. Ya. Walaupun anak-anak saya ingat dia selalu saya kalau cerita ini tak bisa enggak. Ya, karena saya itu kalau berdoa udah nggak ada mobil kan. Yang satu Tuhan berikan mobil sedan. Waduh. Ya, betul-betul. Saya dikerubungi oleh teologi sukses tadi ya. Minta mobil sedan. Ya kalau Kenan dulu ya kan yang mana dia? Minta mobil Jeep. Sampai malaikat bingung yang mana kau mau. Sedan mau satu, kakaknya satu lagi mau Jeep. Kadang-kadang saya renyuh dengerin doa. Nggak ada uang. Gimana bisa? Saya hanya percaya Tuhan pasti tolong. Dan hidup kita berguna. Hari ini saya berkata, terima kasih ya Tuhanku. Kau izinkan aku melewati hal yang pahit itu untuk tahu itulah hidup. Dan kalau ada di depan, kuatkan aku untuk menikmatinya. Tak lagi gagal dan membuang waktu untuk berkeluh kesah. Karena sebelumnya saya sempat berkeluh kesah. Kenapa? Thanks. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Maksud semua pencobaan itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oh, betapa indahnya, betapa luar biasanya hidup kita, saudaraku. Diproses, dihajar, diuji. Emas murni kayak kau. Jangan cengeng di tengah kesesakanmu, jangan cengeng di tengah kesulitanmu lalu kau melacurkan dirimu dengan keputusan salah yang tidak cocok dengan apa yang Tuhan mau. Belajar. Tidak akan ada pernah pencobaan datang melebihi batas kemampuan. Kalau kau kalah dalam pencobaanmu, malulah. Jangan salahkan Tuhan, tapi salahkan dirimu. Hei jiwaku yang bodoh dan tolol, kenapa kau cengeng sekarang? Bangun! Lihatlah, Tuhan tidak pernah jahat. Pencobaan tidak pernah melebihi batas kemampuan. Kenapa? Engkau kalah, hai jiwaku. Bangun dan tataplah pengharapan. Surya pacar yang mereka, kebangkitan yang menghidupkan. Bukankah itu hidup kita? Itu yang mesti kita pegang. Itu yang mesti kita garap dalam hari-hari kita, saudara. Sehingga di sana kita bergerak secara dinamis memenangkan pertempuran kehidupan kita. Kuasa kebangkitan dalam kehidupan itu adalah apa? Kesukaan karena misteri telah disingkapkan, penantian telah diwujudkan. Itu dulu diselidiki para nabi-nabi. Nabi-nabi bernubuat, kata Petrus, yaitu nabi-nabi perjanjian lama. Akan datang Raja Shalom, akan datang Sang Penebus, akan datang Juru Selamat, Penasehat Agung, dari segala macam. Mereka berteriak, mereka menanti dalam kesalehan, tapi tak menemukan. Berbagailah Simeon dan Hana, nabi dan nabi tua yang menjaga hidup dan memelihara, dan mereka selalu berdoa di bait Allah. Mereka bersuka cita dan berkata, terima kasih surga, karena kami boleh melihat apa yang telah dinanti-nantikan pada waktu mereka melihat bayi Yesus. Lalu mereka menutup matanya. Dan kita lebih dari itu, kebangkitannya menjadi warisan iman. Simeon Hana belum, tapi penantian dan melihat. Yohanes Pembaptis yang luar biasa. Ketika orang datang dibaptis dan berkata, ular beludak pikir. Wow, luar biasa banget. Berani betul-betul. Dikatakan dia terbesar di dalam dunia, tapi terkecil di dalam surga. Oke. Dia terbesar dalam dunia karena dia nabi terakhir yang membuka pintu kedatangan Kristus dan berteriak. Tapi terkecil di kerajaan surga karena dia mati lebih dulu sebelum kebangkitan. Itu gambaran teologis.
Tapi jangan bilang kalau gitu kita nanti lebih besar dari Yohanes Pembaptis dong Pak. GR banget kau, bukan itu maksudnya. Tapi gambaran kesukacitaan kematian Kristus yang mestinya kita punya. Thanks God. Kesukaan juga karena kita mengetahui lebih bahkan dari malaikat. Malaikat-malaikat selalu rupanya pengen tahu digambarkan di surga. Kira-kira nanti Yesus sudah si Lucifer ini memberontak jatuh lalu manusia itu hancur. Bagaimana endingnya ya? Waduh, rahasia juga rupanya buat malaikat. Baru mereka melihat, wah mereka cuma disuruh kasih tahu sudah lahir. Nanti endingnya di mana ya? Sampai kemudian malaikat itu melayani dia dan melihat. Wow. Saya kalau pikir-pikir ya, oh ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita. Itu menjadi misteri juga buat penantian para malaikat. Ingin tahu apa yang akan dilakukan. Kenapa bisa begitu? Sederhana. Tuhan pencipta malaikat ciptaan. Loh, terciptanya tidak jatuh dalam dosa. Makhluk surgawi itu ternyata ingin tahu apa yang akan terjadi dengan manusia. Dan waktu terjadi saya mulai membayangkan, oh malaikat saja ingin tahu dan itu terjadi dalam hidupku. Betapa bersuka cita, bergembira, betapa bahagianya aku. Itu yang mau dimaksud oleh Petrus. Jadi jangan kembangkan lagi teologi malaikat yang aneh-aneh. Tidak, itu sederhana saja. Itu yang mesti kita pikirkan. Karena itu kuasa kebangkitan seharusnya nyata dalam kehidupan tiap orang percaya di hidupku. Kuasa kebangkitan itu ingat, bisa dilihat orang, bisa dirasakan orang, bisa diukur, tapi juga bisa diuji. Tanya dirimu, lihat hari-harimu, berapa persoalan hidupmu, berapa persoalan keluargamu, persoalan pekerjaanmu, sakit penyakitmu, berapa yang kau kuat menaruh harapmu kepada Tuhanmu. Dan kau berkata, Tuhanku, bukan apa yang aku mau, tapi apa yang kau mau. Ajari aku berjalan, menelan kepahitan kehidupan, menelan duri yang tak enak itu, dan menikmatinya. Seperti Paulus berkata, di kelemahanku nyata kekuatanmu, iya Tuhanku. Jangan mendowngrade mentalitas moralitas kita hanya untuk menggapai tujuan kita. Jangan menghina diri iman Kristen kita hanya mau menggapai hal yang kita pikir kalau tidak dapat hari ini hilang selama-lamanya. Lebih baik engkau kehilangan selama-lamanya apa yang kau inginkan, tapi engkau tidak akan kehilangan Tuhan yang hidup selama-lamanya bagimu dalam hidup ini. Dan jangan membandingkan hidup kita dengan kiri dan kanan kita. Nikmati hari-hari, nikmati bahagia. Mother Teresa tidak pernah menikah seumur hidupnya karena dia seorang biarawati Tulen. Tapi Mother Teresa mempunyai anak yang sangat banyak. Seluruh anak India, khususnya kota Kalkuta. Mother Teresa is my mom. Mother Teresa is my mom. Kita hidup kadang-kadang anak kita cuma satu, ribut sama kita. You not my mom. Gila. Cuma satu melawan pula lagi. Apa nggak pengen kok hidup gitu? Ngapain kau banyak dan punya anak? Jangan. Maka berdoalah Tuhan, tolong. Anakku yang lahir dari rahim istriku ada 3. Tapi aku tidak mau hidupku mati, aku cuma punya anak 3. Bukan nanti, jangan pikir nanti ibu kita mau hamil Pak, bukan. Nggak akan hamil lagi. Ya, kita lagi pikir gimana anak-anak di Kalimantan, anak ini terus. Ya. Jujur saja saya sedang bergumul sebenarnya, saya belum pernah terlalu diskusi sama istri juga belum. Tapi dalam batin kadang saya berpikir, begitu anak saya selesai satu, ambil lagi anak. Terus seumur hidup kita punya anak begitu ya. Lalu nanti kalau sudah satu, Keisha punya anak kita ambil, nah ini urusanmu. Nanti yang ini gede, ini urusanmu. Ini gede, ini urusanmu. Oh bagus juga ya. Nanti ini gede lagi, taruh terus. Entah berapa kita hidup ya kita diting begitu. Itu my dream. Ya. Lalu kita bisa mulai pergi lagi, putar desa sana, desa sini. Indahnya memberi hidup waktu kepada Tuhan is my dream. Jadi orang nggak tahu. Bisa jadi nggak? Saya tidak tahu Tuhan izinkan apa tidak. Yang saya tahu, saya mengerjakannya pelan-pelan. Dia izinkan, puji Tuhan, nggak ya sudah. Betapa celakanya hidupmu kalau kau mau ambil bagian di mana kau tidak repot-repot, tidak pusing-pusing. Aduh mau nggak mau gini, susah. Pokoknya saya, please. Salah dan salah.
Jangan pernah berpikir pelayanan tidak merepotkan. Kalau repot saja kau tidak mau, bagaimana tersalib? Saya tak ngerti lah. Maka itu saudara, pada akhirnya renungan penting bagi kita. Sebuah renungan, apakah kebangkitan dan hidup sudah menghidupi kehidupanku? Ini pertanyaan serius. Apakah kebangkitan dan hidup sudah menghidupi kehidupanku? Tanya dirimu. Buat apa kau cerita kepada orang bukan Kristen, Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus naik surga nanti datang kembali. Tapi dilihatnya apa hebatnya? Tuh hidupmu sama aku sama aja. Aku sakit pusing, kau lebih pusing lagi. Aku hidup lempeng, kau enggak. Pekerjaanku, keluarga aku beres, kau tidak. Apa? Kenapa aku disuruh ikut? Ya. Pada waktu saya pelayanan di Jerman, ini bola balik saya juga ingat sesuatu. Lalu pada waktu kita mulai acara, seorang wanita anaknya Pak di Indonesia bercerita, Pak ini suami saya, oh apa kabar? Ya suaminya juga pintar di Indonesia, ya jadi bisa dikit-dikit dia ngomong, kemudian anaknya dikenalin salam-salam. Alhasil sepas kita kebaktian, lama-lama saya merhatiin deh, tadi kemana orangnya? Pas lagi khotbah, habis kebaktian saya tanya istri, tadi suami kamu kan di sini? Iya Pak, sekarang mana? Pulang. Lo pulang apa? Tadi ngedrop doang. Itu kebaktian lain dia pulang. Lalu saya tanya, loh, suami kamu belum Kristen? Oh udah Pak, dia dari kecil udah Kristen. Lo ajak dong ke gereja. Dia nggak mau Pak, sambil cengenges. Terus saya bilang dong bahasa Indonesia biasa ya, injililah, gitu ya. Injil dong suamimu, beritakan Injil. Hanya dia diam, dia bilang, ya Pak, saya terus terang aja lah, susah Pak. Kenapa susah saya tanya? Jawabnya apa? Suami saya kalau saya ajak ke gereja cuma satu. Untuk apa kamu ajak saya ke gereja? Saya akan ke gereja kalau kamu sudah lebih sabar dari saya ngurus anak. Kalau kamu lebih disiplin waktu dari saya. Saya takut saya ke gereja malah jadi seperti kamu. Nggak disiplin waktunya, nggak sabar sama anak. Waduh Pak, saya harus ngomong. Saya jawab sama dia sederhana. Kita selalu merasa Kristen hanya karena kita ke gereja. Tapi maaf ya, suamimu benar. Sorry loh, saya orangnya nggak suka basa-basi. Suamimu benar. Saya nggak bilang doakan suamimu supaya berubah. Bininya yang mesti berubah. Jangan tuntut orang lain. Salah. Maka pulang dan berubah. Kau Kristen, tapi apa kata orang tentangmu? Suami, istri, anak, orang tua, atasan bawah kita. Apa kata mereka? Apakah mereka melihat itu dalam hidup kita? Karena itu terakhir, sejauh mana kualitas kehidupanku sebagai seorang yang menang? Bermutukah? Nyatakan kebangkitan, gemakan kebangkitan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tahulah engkau seorang Kristen atau tidak. Karena jawabnya Tuhan taruh dalam